Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat semua dan tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris dengan kita awali sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak, di unit 2 sebagaimana sudah kita pelajari di bagian awal unit ini, kita belajar tentang profesi atau pekerjaan seseorang, dan kemudian nanti dikaitkan dengan penggunaan kalimat yang merujuk kepada waktu daripada pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi sebagaimana kita tahu dalam bahasa Inggris, membuat kalimat atau mengucapkan kalimat itu nanti ada keterangan waktu. Jadi kapan pekerjaan itu dilakukan, hari ini, kemarin, atau esok hari. Nah, maka dia akan mempunyai kalimat-kalimat tersendiri dengan waktu yang sebagaimana disebutkan tadi. Nah, baik, di halaman 30 di activity 6 itu ada beberapa profesi ya. Ini juga menjadi salah satu tambahan bagi kamu dalam menguasai kosakata bahasa Inggris. Saya baca percakapannya ya. Di situ ada gambar nomor 1, picture 2. Gambar ya nomor 1 di picture 2. Randy, what does the man do? Ya, what does the man do? Randy bertanya sama Tari, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? He is referee. Dia adalah seorang referee. Referee ini yang memimpin pertandingan yang biasa kita sebut dengan wasit. He blows a whistle. Dia meniup peluit to begin the match, untuk memulai pertandingan. Ya. Kemudian yang kedua, what does the woman do? Apa yang dilakukan oleh perempuan itu, atau apa profesi dari wanita tersebut? Ya, dengan seragamnya kamu bisa lihat, she is a police officer. Dia adalah petugas kepolisian. Kalau dalam bahasa Indonesia polwan, tapi kalau dalam bahasa Inggris laki-laki atau perempuan sama, police officer. Ya. Kemudian she regulates the traffic. Regulates ya, dia mengatur ya, mengatur the traffic. Traffic itu lalu lintas. Oke, gambar selanjutnya nomor 3. What does the man do? Apa yang dilakukan atau apa pekerjaan laki-laki tersebut? Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? He is a fisherman. Dia seorang nelayan. Asal dari fish itu ikan, kemudian fisherman orang yang mencari ikan atau biasa kita sebut dengan nelayan. Fish yaitu fish itu ikan. Kemudian ya fishing bisa artinya memancing. Nah, fisherman itu orangnya. He catches a fish using a net. Dia menangkap fish ikan using a net, menggunakan net. Net ini sudah jadi bahasa Indonesia, nak. Itu jaring. Jadi kalau kita bermain volleyball, bermain tenis meja, ya, main bulu tangkis, kita sering menyebut dengan kalimat net. Net itu maksudnya jaring. Ya, sama dengan pada kalimat yang kamu dengar, yaitu dengan misalnya internet. Apa internet? International network. Itu jaringan internasional, ya, international network, jaringan kerja internasional. Jadi ada net itu artinya jaring. Ya. Baik, yang terakhir, Lily, what does the woman do? Apa profesi dari wanita itu? She is a master of ceremony. Nah, you know master of ceremony? Kamu tahu apa itu master of ceremony? Yang ini jadi yang biasa kita singkat MC. Jadi MC itu asalnya dari bahasa Inggris. Ya, sering kita terjemahkan pembawa acara, ya, yang mengatur jalannya acara. Jadi master of ceremony. She conducts an event. Ya, dia memimpin sebuah event, yaitu sebuah acara. Ya, terakhir nomor 5, what does the man do? Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, atau apa profesi laki-laki tersebut? He is a tailor. Dia seorang penjahit. He sews clothes. Ya, dia menjahit pakaian. Nah, yang dicetak tebal ini adalah semua profesi, ya. Ada kata kerjanya juga yang menarik, ya. Yang pertama, he is referee. Di sana dicetak tebal, di bold kata is. Kemarin kita sudah belajar, itu bagian dari to be, yaitu be, verb be, kata kerja be yang untuk menyambung ketika kalimat depan dengan kalimat selanjutnya. Kalimat depannya itu adalah kata benda, ya, kata ganti, kemudian bersambung dengan kata sifat, ya,
kata keterangan, ya bahkan dengan kata benda sendiri. Maka kemudian ada is di sana. Jadi yang sudah saya jelaskan kemarin, misalnya saya berkata Pak Nanang guru, maka nggak bisa langsung mengutarakannya dengan I teacher. Harus ada apa? Am, ya, I am teacher, ya. Kamu juga demikian, kamu murid, kamu seorang siswa. Maka dalam bahasa Inggris nggak bisa you student, tadi ada you are student, ya. Nah ini yang kita kenal dengan namanya verb be, ya. Kemudian ibu itu kata gantinya si, atau ibu sama dengan si. Jadi kalau kita buat kata ganti dalam bahasa Inggris, ibu itu si, ya. Ibu saya seorang dokter, atau ibu seorang dokter. My mother is a doctor, atau she is a doctor. Kalau mereka are, ya, mereka adalah para pelajar, they are students, ya. Nah ini yang fungsi daripada is. Kemudian he blows a whistle. Nah kalau langsung bersambung dengan kata kerja boleh, ya. Jadi dia blows itu meniup. Ini kan blow itu meniup kata kerja. Maka kita tulis saja kata kerjanya. Cuma di sini nanti menarik, ada blow-nya, ada s-nya di ujungnya. He blows a whistle. Sama ketika Edo juga begitu. She is a police officer. She siapa? Wanita yang di atas. Jadi karena perempuan pakai she, kemudian ada is dulu, baru kemudian police officer. Karena police officer itu kan benda, ya, orang. Dia adalah seorang petugas kepolisian. Nah, si regulatis, ada apanya? S, asalnya regulate. Dia mengatur, ya. Demikian juga nanti what does the man do? He is. Nah, nggak boleh he fisherman, ada he is a fisherman, ya. Tapi kalau kata kerja he catches langsung saja. Cuma ada es-nya yang menarik di sana, using a net. Yang keempat juga begitu, she is a master of ceremony. Jadi nggak si master of ceremony, tidak boleh. Jadi harus ada is-nya. She is a master of ceremony. Kemudian ada she conducts event. Conducts, ya, ada events, ya. Yang terakhir he is a tailor, is-nya di garis bawah juga. He sews, ya, sama sews ada s-nya, itu clothes. Nah itu, ya. Nah ini akan dibahas pada halaman 32, ya. Ini, ya, tata bahasanya. Nah ini dikenal di halaman 31, judulnya adalah simple present tense. Jadi simple present tense. Nah kita belajar simple present tense. Apa itu simple present tense? Nah, ya, ini bagian keterangan waktu dalam bahasa Inggris. Ada banyak, ya. Ada yang mengatakan 16, ya, sekian jumlahnya, cukup banyak. Nah di sini yang dimaksud simple present tense adalah, ya, kita lihat bentuknya, ya. Contohnya dulu kalimatnya. With to be, dengan menggunakan be. Apa be? Ya kalau kita bicara be kemarin ada 3, ya. Ada am, is, dan are. Am, is, dan are. Am itu pasangannya I, is pasangannya she, he, it, are pasangannya they, we, you. Ya. Nah, digunakan ketika setelah I, setelah you, setelah we, setelah she, ya, I bisa siapa saja yang bicara. Kemudian she itu bisa, she itu kan dia itu kan kata ganti, ya, siapa dia. Nah tergantung yang kamu mau omongin dia itu siapa. Misalnya Aisyah, ya, Fatima itu she, ya. Jadi kalau menyebut teman kamu perempuan, kamu tidak sebut namanya, kamu sebut she. Kalau namanya, ya, dengan namanya atau dengan dia. Seperti Pak Nanang sampaikan kan, kamu punya adik perempuan. Oh punya. Siapa namanya? Namanya Aisyah. Dia di mana? Oh, dianya siapa? Aisyah. Nah itu dalam bahasa Inggris she. Kalau laki he. Oke, ya. Di sini the woman is a radio broadcaster. Nah, ini yang menarik, deklaratif. Apa itu deklaratif? Deklaratif itu kalimat berita. Jadi dalam bahasa Inggris nanti kalimat ada 3. Ada deklaratif, ada negatif, ada interrogatif. Kamu catat. Deklaratif itu kalimat berita untuk menyampaikan informasi, ngasih tahu orang. Saya saya seorang pelajar. Saya ada di kelas. Itu kan kamu memberikan informasi kepada orang, ya. Nah kemudian, ya, itu deklaratif. Orang sering juga menyebutnya kalimat positif. Deklaratif atau kalimat positif. Saya ada di kelas. Saya seorang pelajar. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Itu yang disebut dengan deklaratif atau kalimat positif. Karena sebelahnya nanti ada negatif. Ya, apa negatif? Negatif itu asalkan tidak. Jadi kalau dites itu, waduh, ya, kalau dites kan di swab positif berarti orang itu terkena virus corona. Kalau negatif berarti dia tidak terkena virus corona. Ya di swab atau di rapid, ya, dengan antigen segala macam lah. Ya, jadi
Kalau di itu biasa reaktif dan non reaktif, tapi kalau di swab itu hasilnya positif dan negatif. Orang hamil juga demikian. Dites ya, sudah tidak ibunya punya adik lagi, kamu dites ya oleh dokter, kemudian urinnya atau urin, air seninya, air kencingnya itu ada istilah positif dan negatif. Nah, negatif itu artinya tidak. Pak Nanang ingin menyampaikan itu. Negatif tidak. Jadi apa maksudnya tidak? Ya kalimat untuk menyatakan tidak. Ya, atau sering juga Pak Nanang sampaikan kalimat untuk menyangkal ya sesuatu yang tidak kita lakukan atau bukan. Ya, not itu artinya tidak atau bukan. Maka kalau tadi the woman is a radio broadcaster, di sini menjadi the woman is not a journalist. Negatif ya. Kenyataannya kalimat beritanya the woman is radio broadcaster. Wanita itu adalah seorang penyiar radio. Ya, broadcaster itu penyiar. Ya, penyiar radio. Kemudian the woman is not journalist. Nah, wanita itu bukan seorang wartawati. Ya, wartawati ya. Wartawan atau wartawati? Ya, wartawan aja lah. Nah, boleh. Ya, mau laki-laki mau perempuan wartawan aja. Walaupun nanti kita di Indonesia ada wartawati, tapi wartawan aja. Ya, wanita itu bukan seorang wartawan. Ya, wartawan. Nah, jadi ini menyangkal. Karena apa? Karena dia seorang penyiar radio. Nah, kemudian ada interrogatif. Apa interrogatif? Ya, good. Interrogatif adalah kalimat tanya. Untuk bertanya, untuk meminta informasi. Ya, makanya sering juga saya umpamakan, jadi kalau ada polisi ya ingin tahu yang tersangkanya ini melakukan diinterogasi, ditanya. Ya, ditanya. Ini interrogatif. Nah, pertanyaannya, is the woman a radio broadcaster? Apakah wanita itu seorang penyiar radio? Nah, kalau jawabannya yes, nanti yang di depan itu. Ya, the woman is a radio broadcaster. Yes, ya. Kalau tidak, the woman is not the woman is not a journalist. Wah, wanita itu bukan seorang wartawan. Ya, kemudian yang kedua, I'm talkative. You know talkative? Talkative itu banyak bicara, orang yang sedikit cerewet, sedikit bawel ya. Ya, jadi talkative, aktif bicara. Ya, ada juga diperlukan tempatnya. Jadi kalau diskusi jangan diam, diminta untuk bicara. Talkative. Ya, kemudian bacanya talkative. Kemudian I'm not quiet. Saya bukan orang yang tenang, ya orang yang pendiam. Quiet di sini pendiam. Am I talkative? Apakah saya orang yang banyak bicara? You are a freelancer. Ya, kamu seorang freelancer. Ya, seorang pekerja lepas. Ya, freelancer, pekerja lepas. You are not an author. Kamu bukan seorang author, ya bisa dijadikan penerbit, ya penulis juga bisa. Are you a freelancer? Apakah kamu seorang pekerja lepas? Ya. Nah, ini dengan be. Nah, sekarang yang kedua with a verb. Ya, tadi tidak ada kata kerja tuh, sekarang dengan kata kerja. Nah, deklaratif tadi sudah Pak Nanang jelaskan kalimat positif kalau menyampaikan berita, menyampaikan informasi. The man repair broken bicycle. The man. Nah, menarik, man ini tulisannya kamu perhatikan. Man, bacanya sama, cuma tulisannya beda. Bukan man itu, ya, itu artinya laki-lakinya lebih dari satu. Dari mana kita melihatnya? Oh, tulisannya yang tadinya A berubah menjadi E. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang seperti kamu sudah tahu ya, sepintas kamu tahu mungkin. Kalau kamu menyatakan benda itu lebih dari satu, biasanya kamu tambahkan apa? Di akhir tulisan, di akhir kata tersebut. S, good, betul. Misalnya kan kalau satu, book. Tapi kalau dua, books. Ya, tiga juga books. Ya, pokoknya lebih dari satu dalam bahasa Inggris itu menggunakan lebih dari satu disebutnya jamak. Biasanya menggunakan S di akhirnya. Ya, student satu. Kalau dua, students. Nah, ada kata-kata yang tidak ditambahkan S, tapi ada berubah dalam kata tersebut. Seperti inilah, laki-laki. Man, asalnya man tulisannya. Kemudian kalau lebih dari satu, laki-lakinya dua, maka menjadi man. Tulisannya dengan menggunakan E atau I dalam ejaan bahasa Inggrisnya. E, jadi man. Jadi salah keliru kalau mungkin ditulis laki-laki dalam bahasa Inggris. Kalau satu man, one man. Kalau two mens. Ya, karena laki-laki nggak ada yang mens. Ya, jadi ini adil bahasa Inggrisnya. Oke, ya. The man repair broken bicycle. Ya, laki-laki, ini banyak laki-lakinya, lebih dari satu. Ya, repair, memperbaiki, broken bicycle, sepeda yang rusak. Ya. The men do not repair broken motorcycle. Para laki-laki itu tidak memperbaiki sepeda motor. Ya, ada sepeda motor, sepeda yang pakai motor. Ya. Nah, pertanyaannya do the man. Nah, ini ya untuk. Nah, sekarang the man itu laki-lakinya banyak. Apa kata gantinya?
Ya, kalau satu man tulisannya a man, maka kata gantinya he. Tapi kalau lebih dari satu kata gantinya they. Ya, seperti di kelas ya. I have a friend. Ya, saya punya seorang teman. I have a friend. Ya, I have a friend. Nggak, friend-nya nggak pakai s. I have a friend. Saya punya seorang teman. His name, nah namanya is siapa? Ya, namanya his name. Ya, namanya adalah siapa, misalnya namanya Anto. Nah, kalau temannya banyak, I have friends. Nggak pakai tapi friend-nya pakai s. Saya punya teman-teman. Their names, namanya are. Nah, pakai are tuh. Ya, itu yang verb be. Kalau yang ininya jadi they, ya. Di sini they, kemudian the man retire. Jadi langsung aja, enak dia. The boy play. Ya, the boys play. Anak laki itu sedang bermain. The boys play football. Kalau laki-lakinya banyak. Kalau laki-lakinya satu, the boy plays. Bedanya situ. Jadi kalau yang banyak, boys-nya, di boy-nya pakai S-nya. Kalau depannya pakai S, tengahnya enggak. The boys play. Tapi kalau di depannya enggak pakai S, the boy, maka play-nya yang pakai S. Ya, itu sekedar kunci, walaupun nanti mungkin ya harus kamu hati-hati juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, Mr. Yoko, apa Mr. Yoko kata gantinya? Ini Mr. otomatis laki-laki. Yoko, he. Mr. Yoko teaches English. Pak Yoko mengajar bahasa Inggris. Mr. Yoko does not teach math. Pak Yoko tidak mengajar matematik. Ya. Does Mr. Yoko teach English? What does Mr. Yoko teach? Nah, ini ya simple present tense. Nah, di sini dikatakan we use the simple present tense to say general truths or fact or habitual action. Kita menggunakan simple present tense ya untuk mengatakan kebiasaan umum ya atau kegiatan sehari-hari ya. Jadi general truth, kebenaran umum dan kegiatan sehari-hari, sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan, atau juga sesuatu yang memang sudah faktanya seperti itu, seperti matahari terbit di sebelah timur, kemudian matahari terbenam di sebelah barat. Nah, itu namanya kan general truth ya. Itu bulan bersinar malam hari. Nah, itu namanya general truth ya. Ya, kalau bahasa agamanya sunatullah ya, sudah ketentuan Allah. Nah, itu kemudian or habitual action. Ini apa kebiasaan sehari-hari, seperti kamu pergi ke sekolah, kamu main sepak bola di sore hari, kamu nonton TV di malam hari. Pokoknya yang selalu kamu lakukan ya, atau yang biasa kamu lakukan. Ini kita gunakan kalimat simple present tense ya. Nah, ini penjelasannya. Nanti di situ juga ada kata-kata yang digunakan, ada always ya, usually. Always itu selalu ya. Usually biasanya, often sering ya, seldom jarang ya, on pada, sometimes kadang-kadang, every setiap ya. Nah, ini kata-katanya. Jadi inilah ya yang nanti bisa kamu lihat lagi di buku paketnya di halaman 32. Mudah-mudahan ya kamu bisa memahaminya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.